Oke, terima kasih untuk di sini. Saya akan coba sharing terkait dengan distributed Postgre. Jadi Yugabyte mungkin teman-teman sekalian mungkin jarang dengar ya Yugabyte itu apa. Mungkin lebih sering dengar kalau di Indonesia Gigabyte. Itu Yugabyte itu distributed database bukan motherboard. Nah, kita fokusnya adalah distributed database karena mengarah ke modern aplikasi. Modern aplikasi itu apa sih? Aplikasi yang always on, harapannya segala tantangan yang ada yang sekarang ada di aplikasi yang konvensional itu bisa dimitigasi di modern aplikasi. Nah, Yugabyte juga sama sebagai distributed database kita fokus ke mencegah memastikan resiliensinya bagus. Kita basisnya Postgre. Nah, dari mana sih? Pasti segala IT itu berevolusi. Jadi kita misalkan mulai dari SQL. Apa itu SQL? Kita tahu SQL itu contohnya Oracle yang terkenal banget di B2, di perbankan. SQL Server, MySQL, Postgre, semuanya itu apa? Database yang memang RDBMS, artinya bisa relasional, tapi tantangannya apa? Dia monolitik, cuma satu node. Nah, satu node artinya apa? Kalau terjadi gangguan di node itu, kita apa? Ya kita harus plan maintenance. Itu kalau kita harus failover. Nah itu tantangan dari SQL. Bagus, ada relational, udah mature, tapi ada tantangan. Masuk ke NoSQL. NoSQL itu apa sih? NoSQL itu adalah suatu database yang memang sudah ada built-in resiliency. Artinya kalau satu node mati, otomatis dia bisa di take over. Itu ada built-in feature-nya. Kalau mau dari sisi transaksinya itu bertambah besar, itu bisa nambah node. Itu tipikal dari NoSQL. Cuman tantangannya NoSQL itu apa sih? NoSQL itu tantangannya adalah kalau kita harus belajar lagi sesuatu yang baru. Karena bahasanya itu bukan SQL, nggak bisa dari relational. Semuanya harus dijoinin di aplikasi. Mungkin teman-teman di sini udah tahu, mungkin udah pernah pakai NoSQL sebagai distributed database, ada tantangannya. Nah, Yugabyte kita berevolusi, belajar dari si SQL dan NoSQL, kita muncul yang namanya distributed SQL. Yugabyte kita basisnya Postgre yang fokusnya apa? Untuk transaksional aplikasi. Yugabyte 100% open source, license-nya adalah Apache 2.0, jadi bisa dipakai di segala jenis workload. Production, development, UAT, bisa jalan di semua infrastruktur, baik VM, container, Kubernetes, di on-prem maupun di cloud. Nah, apa sih harapan kita dari adanya suatu brand database baru? Nah, kita sebenarnya tadi saya bilang belajar dari modern aplikasi. Apa sih? Kita perlu ada built-in dari sisi resiliency. Resiliency itu apa sih? Ya nggak jauh-jauh dari adanya HA sama DR. Ya mungkin banyak yang rancu ya, apa sih bedanya HA sama DR? Kalau HA kita fokus dari sisi apa sih? Mengurangi layanan down, itu HA. Jadi biasanya itu otomatis. Kalau terjadi gangguan, otomatis tanpa human intervention, itu layanannya bisa diaktifkan kembali dalam waktu yang sangat cepat ke tempat yang lain. Itu HA, highly available, nggak ada data loss, semuanya otomatis. Kalau DR, ya seperti kita tahu ya, DR itu disaster recovery. Kalau terjadi disaster, baru kita aktifkan standby-nya. Itu human intervention. Layanannya akan mati dalam waktu yang cukup panjang karena butuh human intervention, itu DR. Nah, gimana caranya kita bisa mempunyai database yang built-in resiliency itu? Scale, artinya kalau terjadi kita udah ada plan peak atau unplanned peak, itu kita bisa memitigasi dengan caranya resource dari sisi database-nya otomatis bisa dinaikkan. Sama kayak aplikasi, mungkin kalau aplikasi ada namanya horizontal path autoscaler. Teman-teman kalau di cloud native udah pada tahu nih, bisa di set. Nah di Yugabyte juga kita bisa melakukan scale, elastic, end-to-end security. Apa sih end-to-end security? Ya kita tahu bahwa data kita itu harus kita protect dari sisi recordnya yang konfidensial atau dari sisi kedua adalah apakah data kita akan di sniff sama orang atau enggak lewat network, atau data filenya itu diambil orang. Bisa nggak sih kemungkinan itu terjadi? Bagaimana cara kita memitigasi resiko itu? Bahkan backupnya juga di secure.
simplify arsitektur. Artinya apa? Sebisa mungkin ini polanya itu repetitif. Karena kita tahu bahwa modern aplikasi itu repetitif. Service-service-nya disebutnya microservice ya. Ada layanan 1, layanan 2, layanan 3. Artinya kita perlu itu sesuatu yang repetitif yang mudah untuk diadopsi. Yang terakhir adalah journey ke cloud. Nah, Yugabyte, ya kita tahu database itu ada transaksional sama analitik. Yugabyte kita mainannya di transaksional yang kalau misalkan kita punya aplikasi yang disebutnya, TPS-nya berapa sih? Transaction per second. Nah, itu karakteristik aplikasi yang cocok atau workload yang cocok untuk memakai Yugabyte. Jumlah sessionnya berapa sih? Concurrent sessionnya. Nah, query yang diharapkan selesai dalam waktu cepat. Itu karakteristik yang cocok di Yugabyte. Bukan berarti OLAP nggak bisa jalan, tapi kita fokusnya di OLTP. Itu untuk Yugabyte. Nah, masuk ke sesi topik spesifik dari Yugabyte. Tadi introduction, kita masuk ke Yugabyte. Nah, apa sih resiliensi? Menurut dictionary, resiliensi adalah kemampuan suatu sistem untuk merespon secara sigap dari perubahan, disrupsi, dan krisis itu berarti error ya. Error yang bikin panik. Nah, itu namanya resiliensi. Bentuknya apa sih? Kalau dari sisi, ya kita IT ya, kita bisa dari si infrastruktur ya. Infrastruktur failure berarti compute, storage, networknya terjadi gangguan. Unplanned gangguan yang out of nowhere tiba-tiba server kita mati. Out of nowhere tiba-tiba networknya terjadi aktivitas sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu dari sisi infrastruktur failure. Chance-nya sangat besar sekali. Atau bahkan juga data center outage. Itu bisa kejadian. User error atau application error. Itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi layanan. Nah, terus downtime pada saat plan. Ini kita ngomongin plan ya. Kalau pada saat plan, database kita akan mati nggak? Ya. Itu bisa terjadi juga. Misalkan kita mau patching OS. Dari tim InfoSec bilang saya harus database-nya harus di patch. Karena ada vulnerability yang udah dites. Misalkan di scan, ada vulnerability. Itu harus di patch kan segera. Yang biasanya dilakuin apa? Database-nya critical. Nggak perlu di patch. Atau negosiasi, patch-nya 3 bulan lagi deh. Nah 3 bulan lagi apakah kena attack atau enggak? Resiko kena attack apakah sepadan dengan menunda patching? Nah, tapi dari sisi bisnis bilangnya ya itu nggak mungkin bisa di patch. Nah itu hal-hal yang umum terjadi. Plan. Nah itu gimana caranya kita biar nggak ada downtime. Cyber attack gimana cara kita memproteksi database kita dari segala tangan-tangan jahat. Dan massive spike. Biasanya database itu cuma menghandle 2 poin. Infrastruktur failure sama data center outage. Yang lain itu prioritas yang kesekian. Mungkin ada fitur-fiturnya nggak diaktifkan, seringnya nggak diaktifkan. Ada yang nggak punya fiturnya sama sekali. Nah, sekali lagi modern aplikasi itu butuhnya bukan cuma resiliensi yang di sisi infra dan data center, butuhnya lebih dari itu. Butuhnya apa? Customer ya, yang minta layanan itu perlunya always on. Apapun kondisinya, saya maunya nggak boleh down. Mobile application, saya nggak mau ada down. Kalau saya anggaplah glitch sekali, mungkin aja network saya mobile. Tapi kalau saya coba kedua kali, ketiga kali nggak bisa, itu berarti aplikasinya lagi error. Itu tipikal dari mindset customer. Nggak ada yang mau aplikasinya, ya customer nggak mau aplikasinya atau error. Terus berikutnya brandnya tuh uptime. Sekarang begitu error apa yang terjadi? Ya post lah ke Twitter atau post lah ke mana lah. Yang terjadi apa? Itu viral. Dan itu brand, nama baik yang udah kita bangun capek-capek, aplikasinya dipakai, nah itu mempengaruhi. Belum lagi kalau kena cyber attack lah atau hal yang lain, itu masif. Nah, kita masuk ke dunia cloud native ya. Cloud native itu bagus gak? Bagus sekali. Cuman chance, kita ngomongin chance ya, chance terjadinya failure lebih besar kan? Ya. Menurut survei itu lebih besar dibandingkan monolitik. Nah, cuman gimana caranya? Kenapa? Karena kita pakai hardware komunitas. Hardware komunitas itu dan network itu chance failure-nya lebih tinggi. Ini chance ya, bukan berarti terjadi. Tapi chance-nya lebih tinggi.
Nah, berikutnya adalah kalau kita scale-nya masif, yang terjadi apa sih? Ya, footprint kita lebih banyak. Komunikasi antar API-nya lebih banyak. Nah, akhirnya apa? Akhirnya end-state-nya adalah ya kalau footprint lebih banyak, chance break-nya di mana-mana lebih tinggi. Nah, gimana cara kita bisa memitigasi itu menjadi sesuatu yang ultra resilience? Nah, kita harus punya mitigasi resiko. Nah, kalau misalkan infrastruktur failure di distributed database juga ada handlingnya. Jadi yang penting adalah kita gimana caranya kalau infrastruktur failure di data center kita udah resilience. Ada HA-nya, kayak seperti di microservice, di Kubernetes misalkan, mati otomatis hidup, respawn. Nah, gimana caranya teknik itu diimplement di database. Data center outage, kalau data center mati, ya gimana caranya kita bisa hidup di tempat yang lain, itu pasti perlu ada data center kedua dan ketiga. Dan kalau application error ya pasti harus ada backup, data proteksi. Terus kalau ada patching ya kita maunya itu semua aktivitas plan itu nggak boleh ada downtime. Dan kalau cyber attack ya pasti harus ada built-in security yang minimal itu udah terimplement defaultnya. Kita maunya database-nya itu by default udah secure dengan tambahan-tambahan fasilitas itu diimplement juga berdasarkan sebagai best practice. Terakhir, kalau ada spike, itu bisa di-handle dengan, ya kita bisa mitigasi peak dan freak dengan scalability. Kupas satu persatu masuk ke in data center resiliency. Apa sih? Tadi saya bilang compute storage network itu chance-nya itu tinggi sekali error. Chance ya, saya ngomongin chance. Nah, apakah bisa auto healing atau enggak sih? Nah, kadang bisa, kadang enggak. Yang kita mau, jadi yang hijau itu yang kita mau apa sih? Yang kita mau adalah, saya nggak mau kita ada data loss. Ya, kita harapannya nggak mau ya. Kalau bisa otomatis hidup tapi ada data loss ya itu ya sesuatu yang kita nggak harapkan. Recovery-nya sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Dan kalau perlu ya pastinya kalau HA itu nggak ada human intervention. Case yang pertama, yang umum terjadi, yang diimplementasikan di database yang tradisional. Apa sih? Kalau ini database tradisional ya, kalau terjadi failure, contohnya server kita mati atau racknya outage. Caranya apa sih? Ya kita pastinya di data center kita bikin sesuatu yang standby-nya, replika namanya. Nah gimana caranya? Ya kita bikin replika. Biasanya kalau cuma 2 pasti harus asinkronus. Asinkronus artinya write-nya terjadi di primary, selesai, di belakang layar di copy, lewat logging lah, lewat apa, ke standby. Namanya replika. Apa yang terjadi kalau primary-nya mati? Ada data loss. Yang biasanya dilakuin apa? Replikanya nggak kita aktifkan, kita harus benerin, karena kita takut data loss. Itu namanya HA bukan? Bukan. Namanya DR bukan? Iya. Manual. Decision maker-nya harus dari orang. Kalau kita mau bikin sync itu artinya setiap kali kita melakukan write, itu harus ditungguin dulu, bisa nggak? Bisa, cuman kalau kita bikin sync, write itu jadi gagal, kalau yang mati di replikanya. Lebih parah lagi kan kita maunya database kita itu sangat resilient, tapi kalau replikanya mati karena kita bikin sync, write kita semua gagal. Jelas kita nggak mau itu. Nah kalau network partition berarti artinya ya networknya kayak mati hidup lah ya. Nah itu kejadian nggak? Bisa jadi kejadian. Yang terjadi apa? Kalau asinkronus bisa jadi split brain atau gagal sehingga harus diulang replikasinya. Malas banget kan kayak gitu. Terus kalau kita sebagai sinkronus replikasi, karena kita nggak mau ada data loss ya, yang terjadi apa? Ya jadinya write-nya ada delay. Atau bahkan write-nya gagal. Query write ya. Nah berikutnya yang paling penting adalah arsitektur. Ya kita maunya hidup kita sebagai tim yang mendevelop aplikasi kita maunya simple. Memaintain aplikasi kita maunya simple. Dengan cara apa? Ya dengan teknologi yang database saat ini, dia modelnya adalah semua read write itu ditaruhnya di primary. Biar nggak rugi, standby-nya ditaruhnya read only. Biar nggak rugi. Tapi begitu kita flip, entah plan atau unplan, yang terjadi apa? Aplikasinya harus direct, entah lewat global load balancer lah, atau lewat apapun, harus di flip manual trigger. Jadi aplikasi harus aware, itu menambah kompleksitas. Nah distributed SQL itu apa sih solusinya? Ya kita pakai namanya rough consensus di Yugabyte. Jadi setiap data itu ada kopinya. Rough consensus
FYI itu dipakai di TCD. Jadi TCD-nya Kubernetes itu pakai Rough Consensus. Ya Yugabyte juga kita pakai teknologi yang sama, Rough Consensus. Jadi setiap data itu ada kopinya dan semuanya synchronous replikasi. Jadi udah pasti guarantee RPO, recovery projective-nya nggak akan ada data loss. Nah kalau terjadi kegagalan, jadi misalkan satu node mati dari Rough Consensus ini Yugabyte, otomatis tanpa human intervention itu datanya bisa diakses di node yang lain dalam waktu 3 detik. Jadi seberapa cepat layanannya bisa akses kembali? 3 detik. Ada data loss nggak ada karena synchronous replikasi. Dan semuanya ini otomatis ya tanpa human intervention. Nah, yang paling penting adalah semua node-nya itu bisa diakses read write sehingga dari sisi aplikasi topologinya simple. Ya saya mau akses di node 1, mau akses di node 2 dan node 3 itu semuanya sama. Di belakang layar Yugabyte yang akan, jadi tipikalnya adalah secara database seolah-olah itu satu. Mau aplikasi connect ke node 1, mau aplikasi ke node 2 dan 3 semuanya akan sama. Query-nya akan sama. Dan semua node-nya jadi terutilisasi dengan baik. Bukan standby-nya hanya untuk yang read only reporting. Nah, elemen yang kedua dari sisi DR. Apa sih yang terjadi kalau DR? Nah, DR itu chance-nya jarang, walaupun sekarang nambah sering ya. Cuman begitu error itu akan lama, mungkin bisa seminggu, ya beberapa hari lah ya, baru bisa benar lagi. Nah, tapi begitu harus benar lagi, gimana cara benarnya itu sangat susah sekali. Nah, yang kita inginkan adalah kita ingin opsi apakah kita mau write-nya di delay atau opsi kedua adalah ya udah saya mau cepet tapi nggak apa-apa lah ada data loss karena chance-nya rendah misalkan. Ya kalau data loss saya mau bisa di aplikasinya direkap ulang. Nah, kita mau ada opsi seperti itu, cepat recovery-nya dan ada opsi untuk melakukan DRDL dengan mudah dengan satu klik. Nah, jadi juga kita punya topologi optionnya ada 2. Kalau kita cuma punya 2 data center atau nggak mau ada penalti dari si write, karena write kan kalau juga write-nya synchronous harus ditungguin kopinya ada tempat lain. Nah berarti modelnya ya kita punya DC ada resiliensinya dan kita punya DR ada resiliensinya asynchronous. Karena 2 data center nggak bisa synchronous replication. Opsi kedua kalau kita punya 3 data center ya udah nggak perlu DR. Semuanya ditaruh, ya masing-masing kopi ada di data center masing-masing. Stretch. Data proteksi, ya kita tahu bahwa kalau ada data proteksi kita harus apa sih? Memitigasi resiko kalau terjadi kerusakan dari sisi data. Comply sama regulation, sama ya kalau misalkan kita mau refresh data di development atau UAT atau SIT. Nah kita perlu data yang periodik di backup, caranya dengan mudah, terencrypt. Karena sekali lagi ya, kalau data backupnya diambil orang, sedemikian mudahnya untuk menghidupkan instansinya. Misalnya kita punya Postgre, di backup pidgin, ya pidginnya otomatis begitu pidgin taruh di backup, backupnya jadi diambil orang, langsung otomatis diambil tuh datanya. Tahu semua isinya dengan mudah. Harus di-encrypt backupnya. Dan nggak ada impact ke aplikasi. Dan kalau perlu, ya ini opsi untuk recovery dengan sangat cepat sekali. Point in time recovery. Tanpa perlu copy data dengan PITR. Elemen yang berikutnya adalah resiliency. Apa sih chance-nya? Ya mungkin karena software upgrade, feature tambah feature, atau OS patching. Yang paling sering tadi saya bilang OS patching. Atau refresh, mungkin ya teman-teman tahu kalau di dunia IT. CentOS 7, mungkin tahun lalu ya, itu end of life. Mungkin masih teman-teman masih ada yang pakai. Nah itu gimana sih cara refresh? Kalau di database, effortnya besar sekali. Kalau di Yugabyte ya simple. Itu bisa dilakukan dengan namanya rolling. Kalau mau nambah resource, mau rotate kalau misalkan itu di encrypt. Nah kita harapannya nggak boleh ada disrupsi. Caranya gimana? Sekilas mungkin ilustrasinya seperti ini. Kita punya database Yugabyte dengan 6 node. Kita mau replace node yang keempat misalkan. Contoh aja. Si node 4 itu punya copy. Jadi ada kopinya di node 2 dan node 6 ilustrasinya. Karena sekali lagi Yugabyte itu distributed ada shardingnya, setiap shardingnya itu ada copy datanya. Nah aplikasi juga connect-nya kan ke semua node nih. Nah kalau aplikasi connect-nya ke aplikasi lagi mau ngambil data di node 4 dan node 4-nya kita mau maintenance karena misalkan kita mau patching OS-nya. Yang terjadi apa?
Ya dengan Yugabyte kita bisa melakukan plan sehingga node 4 yang sebelumnya ada, data yang sebelumnya ada di node 4 itu dipindahkan ke misalkan contohnya node 2. Aplikasinya di route ke node 2. Ada downtime nggak ada. Setelah selesai dibalikin lagi. Itu konsep dari Yugabyte. Jadi mau plan maintenance mau apapun itu bisa dimitigasi dengan baik tanpa ada downtime. Yang elemen yang berikutnya adalah dari sisi security. Nah, security itu apa sih? Kita ada berapa elemen yang bisa diimplementasikan. Jadi yang pertama dari sisi autentikasi, simple siapa yang boleh mengakses. Karena Yugabyte Postgre, kita inherit dari Postgre. Jadi siapa yang boleh mengakses, loginnya apa. Kedua adalah dari sisi otorisasi. Apa sih yang bisa dia, jadi kalau udah bisa login, kita bisa ngapain, bisa ngambil data apa aja yang berhak. Itu namanya otorisasi. Inherit dari Postgre juga. Yang ketiga adalah encryption dan tokenisasi. Jadi misalkan data telepon, biasanya kalau sekarang nomor KTP udah berserakan, yang penting itu kita nomor handphone kita harus di-secure. Kalau misalnya kita punya aplikasi, saya banyak sekali ngobrol sama teman-teman pengaman aplikasi, mereka taunya nomor KTP harus di-encrypt. Bener, tapi sekarang nomor handphone yang perlu di-encrypt, karena token semuanya lemparnya ke situ. Kalau nomor handphone kita terekspos, bisa jadi di-swap misalkan. Kita nggak mau itu terjadi. Nah itu harus di-encrypt. Gimana caranya? Pakai PG crypto. Inherit dari Postgre juga. Karena kita Yugabyte Postgre compatible. Nah yang unik itu ada dari sisi gimana cara memitigasi dari sisi network. Jadi misalkan dari klien aplikasi ke network. Contohnya kalau kita aplikasi ke aplikasi apa kita pakai HTTP enggak? Sekarang udah enggak. Karena tahu bahwa ada chance di wiretap. Jadi dari klien ke database itu harus di-encrypt pakai TLS, terus berikutnya dari database ke database. Dan berikutnya adalah data at rest, artinya data file kita harus di-encrypt dan backupnya juga harus di-encrypt. Apa tujuannya? Untuk mencegah jadi encryption or transit adalah mitigasi untuk mencegah interception. Seseorang mencuri data. Yang kedua adalah encryption at rest, kalau datanya udah diambil, dia tetap nggak bisa baca, baik dari backup maupun data file. Nah elemen yang terakhir adalah pick and flick. Ya mungkin kalau kita pengembangan aplikasi, kita mau aplikasi kita layanannya bisa diakses dengan cepat. Nah kita prediksi di tahun kedua aplikasi 1 sama aplikasi 2 itu akan lebih populer. Kita udah plan dari si apps-nya, database-nya, sizing-nya udah proper. Nyatanya aplikasi yang nomor 4 itu yang lebih populer. Yang terjadi apa? Ya memang aplikasi 1, 2 oke. Aplikasi 4 tiba-tiba kalang kabut. Database harus dinaikin, aplikasinya dinaikin, aplikasi mudah, stateless, database gimana? Apakah harus down dulu di tengah-tengah? Nggak mau dong. Nah dengan Yugabyte kita bisa scale tanpa ada downtime, baik vertikal maupun horizontal. Transparan ke aplikasi ya, jadi tiba-tiba aplikasinya dapat tambahan resource tanpa ada downtime. Jadi ada 6 elemen untuk resiliensi terkait Yugabyte. Nah gimana sih, susah apa sih? Jadi kita pengen tahu, ini kan Yugabyte, gimana sih cara deployment-nya? Nah, sekali lagi Yugabyte itu open source, teknologi open source. Jadi kalau mau coba, saya kasih ilustrasi seberapa susah. Jadi kita bisa download di download.yugabyte.com. Kalau mau coba di Linux, kita memang basisnya harus Linux ya. Jadi akses ke Linux, terus kita download package-nya, ya pakai wget. Kita bikin directory untuk penampung datanya, terus kita start service-nya dengan parameter secure biar ada TLS encryption. Jadi ini komen pertama untuk bikin database Yugabyte di satu node. Jadi kita node yang pertama ya, IP-nya 51. Bisa nggak? Karena Yugabyte itu Postgre ya kita pakai PSQL, pakai client tools untuk akses ke database. Jadi ya mungkin kalau teman-teman pakai DBA tools ya selama drivernya Postgre itu bisa. Saya contohkan ini pakai command line. Akses nih, oke jadi. Oh ada satu node. Kalau ada UI juga, ini open source ya. Ada UI juga, seperti kita lihat bahwa encryption-nya ada nggak? Enable transit. Ada passwordnya. Satu node, replikasinya satu. Jadi ada tulisan kotak di tengah-tengah, replication faktornya satu. Artinya apa? Nggak ada copy data. Kalau node ini mati, ya mati. Sama kayak Postgre open source biasa. Kalau saya mau scale gimana sih? Ya. Ini node kedua IP-nya 52. Caranya gimana? Simple ya.
download, ekstrak, bikin directory untuk tim pendata, terus berikutnya kita tinggal tambahin parameter join. Jadi kalau sebelumnya itu start doang, kita tambahin parameter minus join. Yang terjadi apa? Di Yugabyte kita punya 2 node, tapi resiliensinya belum ada ya. Jadi ini lebih karena scalability, punya processing power yang lebih bagus. Sharding-nya udah ada, tapi belum ada copy data. Ya, kita tambahin node ketiga dong, IP-nya 53. Jadi advertise ke IP53, join ke IP51. Ke 52 juga bisa. Pokoknya join ke existing node yang udah ada. Yang terjadi kita udah punya langsung replikasian faktor 3. Udah punya resiliensi di data center. Node-nya 3. Ya semuanya bisa di-connect ya. Mau IP51, 52, 53, semuanya bisa diakses read, run, write. Jadi dengan cara yang tadi, step yang super simple itu, kita udah dapat apa? In data center resiliency, udah ada HA-nya, belum ada DR ya, DR itu yang standby belum ada, udah ada bisa zero downtime karena defaultnya ya kita bisa rolling restart, udah ada security, walaupun masih yang transit, tapi udah lumayan dibandingkan tanpa encryption saja, jadi sama kayak Hello-nya, kita deploy aplikasi, oke nggak sih deploy aplikasi internal pakai TTP? Ya tergantung ya, attackernya seniat apa. Begitu attacker bisa mengakses ke satu endpoint, Wireshark dapat semuanya. Kalau HTTP, database, apalagi lebih kritikal ya data ya. Kalau attacker bisa mengakses ke apps, dia apps apapun, selama di segmen yang sama, dia bisa dapetin apapun datanya. Dengan proteksi yang minimal, by default, itu udah diimplement di Yugabyte, itu otomatis encryption-nya udah enable. Klien, aplikasi ya, ke database udah di-encrypt. Dan scale-nya udah ada. Jadi step-nya tadi kelihatan ya, super simple itu, udah dapat inbit. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Kalau mau akses boot-nya ada di depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Teddy Setiawan selaku Senior Solution Engineer dari Yugabyte DB. Sebagai rasa terima kasih kami akan memberikan plakat yang akan diberikan untuk Bapak Teddy Setiawan dari perwakilan DevOps Days Jakarta 2024.